Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi yang saya bagikan di modul saya. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan materi yang saya berikan, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Arta Pulusukit dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik Elektro dan Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, jadi di sini itu tujuan dan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas saya mini riset, yaitu di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke topik yang akan saya bawakan, yaitu mengenai pengertian dasar listrik. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari ya, tentu tidak asing lagi bagi kita apa itu listrik, ya kan. Nah, jadi di sini saya akan coba menjelaskan apa itu pengertian dari listrik itu sendiri. Jadi listrik itu merupakan energi yang berasal dari hasil kerja subatomik tertentu yang biasa disebutkan proton ataupun dan elektron, yang bekerja secara terus-menerus melakukan gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak yang dilakukan secara konstan. Nah, jadi di dalam listrik itu, apa yang penyebab terjadinya listrik itu karena ada gaya yang dilakukan oleh proton dan elektron tadi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalamnya lagi, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian atom. Nah, jadi proton dan elektron bisa timbul itu karena berasal dari atom itu sendiri. Nah, jadi atom itu atom yang dapat saya jelaskan yang sebelumnya sudah saya baca, yaitu merupakan sebuah unit terkecil dari unsur partikel. Atom biasa dianggap sebagai bahan dasar penyusun dasar materi karena atom itu tidak bisa dapat dibagi. Jadi misalnya lah baju ini terbuat dari benang dan benang itu terbuat dari kapas. Jadi begitu juga lah dengan halnya atom sendiri, yang di baju ini tadi kapas, di dalam materi-materi yang disebutkan juga contohnya misalnya yaitu di dalam tembaga itu ada bagian-bagian terkecilnya, yaitu atom lah yang membentuk sehingga tembaga itu terjadi. Nah, jadi kenapa saya membahas tentang atom sendiri? Terdapat 3 partikel. Yang pertama itu neutron, elektron, dan proton. Dan di sini dari neutron itu sendiri, neutron adalah bagian inti atom ya, bagian inti atom yang partikelnya bermuatan netral. Jadi dia tidak positif dan negatif, dia bermuatan netral. Nah, dan untuk yang berikutnya yaitu elektron. Apa itu elektron? Partikel yang bermuatan negatif. Elektron lah yang mengelilingi dari inti dari atom tersebut. Nah, jadi bisa kita analogikan seperti halnya di dalam galaksi Bima Sakti ya. Bima Sakti bisa kita bayangkan bahwa bumi itu adalah inti atom, dan bumi adalah inti atom yang bermuatan netral, bisa kita analogikan seperti itu, dan bulan yaitu elektron. Nah, jadi di sini yang paling terluar itu matahari. Matahari itu adalah elektron, mohon maaf ya, jadi maksudnya tadi bulan itu adalah proton. Nah, jadi neutron dan proton ini saling berkaitan. Jadi yang kulit terluarnya yaitu untuk yang mengelilingi dari inti dari atom ini, yang mengelilingi dari inti atom yang sudah saya bentukkan tadi yaitu neutron, dan didampingi dengan proton. Itu yang mengelilingi adalah elektron, muatan negatif, partikel yang bermuatan negatif. Sedangkan apa itu proton tadi? Proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Nah, jadi begitulah konsepnya yang terjadi, sehingga nantinya dari atom tersebut dapat mengalirkan listrik. Nah, jadi untuk yang berikutnya di sini saya ingin teman-teman paham dengan apa yang dimaksud dengan atom dan apa itu ion. Ya, dan ion sendiri sering terbentuk di dalam
listrik statis yang menjauh dari atom. Nah, jadi ion terbentuk itu ketika listrik statis sudah menjauh dari atom. Bagaimana contohnya? Itu ketika kita sudah terkena sengatan listrik dan kita mau megang pintu, muatan itu berpindah dari tubuh kita ke gagang pintu tersebut. Itu yang menyebabkan ion-ion itu tadi bisa terjadi. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa ion adalah atom dengan elektron ekstra atau elektron yang hilang. Jadi dalam hal ini, yang ion ini merupakan sudah tidak memiliki elektron lagi. Jadi dia sudah bukan tersusun seperti halnya atom tadi yang memiliki neutron, proton, dan elektron. Sedangkan ion ini terdiri hanya yang sudah terdiri dari hanya neutron dan proton saja. Nah, jadi untuk yang berikutnya di sini saya akan membahas mengenai sifat muatan listrik. Apa saja itu sifat muatan listrik? Nah, jadi di sini sudah saya tulis tadi. Muatan listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu kutub positif dan negatif. Nah, jadi di dalam listrik itu terdapat dua muatan, ya, muatan positif dan negatif. Nah, jadi bagaimana sifat-sifatnya? Yaitu yang pertama, jika kita jumpakan itu kutub positif dengan positif, ya bisa kita katakan kita jumpakan kutub yang sama, positif dan positif, negatif dengan negatif, itu akan terjadi gaya tolak menolak. Dan sedangkan kalau kita dekatkan, ya, kutub positif dengan negatif, itu akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, jadi begitulah halnya yang ada terjadi di muatan listrik ini sendiri. Dan sesudah itu, dan yang berikutnya yaitu di dalam listrik itu terdapat ada tiga bagian-bagian, yaitu yang pertama arus listrik, dan yang kedua tegangan, yang ketiga hambatan. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan bahas tentang mengenai arus listrik. Sama halnya dengan arus sungai. Nah, jadi arus sungai bergerak dari hulu ke hilir. Nah, sedangkan arus listrik ini akan selalu bergerak dari kutub negatif ke positif. Nah, jadi setelah kita mengetahui hal ini, di dalam aliran sungai sering kita jumpai juga hambatan-hambatan yang ada. Contohnya misalnya dalam sungai tersebut banyak ranting-ranting, ya, yang menyebabkan ataupun bebatuan yang menyebabkan arus sungai tersebut menjadi lambat. Nah, jadi di sini seperti halnya arus sungai yang penuh ranting dan bebatuan dan hambatan, semakin besar hambatannya maka semakin kecil juga kuat arusnya. Begitu juga dengan arus listrik. Jika semakin besar hambatannya, dan maka arus listrik ini akan juga semakin kecil. Nah, jadi dan berikutnya, apa itu pengertian arus listrik? Arus listrik yang pertama sekali yaitu jumlah total muatan listrik yang mengalir di kawat dalam suatu periode ataupun waktu tertentu. Nah, jadi di sini muatan listrik yang ada di dalam kawat pengantar tersebut itulah yang dinamakan dengan arus listrik. Nah, jadi untuk yang berikutnya yaitu tegangan. Jadi di sini apa arti dari tegangan? Tegangan adalah perbedaan penempatan elektron antara dua buah titik dalam rangkaian listrik. Nah, jadi di sini dalam hal ini dapat kita analogikan bahwa tegangan itu di setiap penampang listrik yang ada tadi di seluruhnya itu sudah memiliki tegangan yang bernilai sama. Dan yang ketiga yaitu hambatan. Hambatan sendiri yang artinya dapat kita artikan komponen-komponen yang menahan arus listrik tersebut. Jadi dalam arus listrik tadi terdahulunya agar di dalam kita membuat sebuah rangkaian, ya, dalam kita membuat rangkaian agar arus itu tidak terlalu besar ataupun tegangannya itu tidak terlalu besar, kita perlu hambatan untuk mengurangi kecepatan
hambatan arusnya. Jadi dalam hal ini nanti hambatan ini berfungsi untuk menahan laju dari arus listrik tersebut ataupun mengurangi arus listrik tersebut, yang seperti halnya tadi yang kita sudah bicarakan. Apa saja itu contoh hambatan yang ada di dalam listrik? Itu tentunya bukan kayu dan batu ya, bukan batu ataupun selainnya sebagai yang lain sebagainya. Nah, jadi hambatan listrik yang ada di sini yaitu adalah komponen-komponen listrik yang seperti resistor, transistor dan lain-lainnya. Jadi untuk inilah kita perlu belajar apa itu dari dasar-dasar listrik yang harus kita pelajari. Jadi menurut saya sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya kiranya mohon dimaafkan. Jadi saya Arista Apolus Bukit, terima kasih.